Sahabat tangguh, hidup tak lepas dari cobaan. Tapi melalui cobaan itulah kita dapat menjadi orang yang tegar, orang yang jujur, dan orang yang ikhlas. Seperti sosok tangguh kita kali ini, bernama Bapak Koshim. Menurut email yang masuk, Bapak Koshim berumur sekitar 70 tahunan. Dan beliau adalah seorang pedagang uli bakar di daerah Depok, Bojongsari. Bapak Koshim harus menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal dunia karena penyakit kanker. Dan istrinya mengidam penyakit pengapuran tulang. Seperti apakah sosok Bapak Koshim? Ikuti kisahnya. Halo, Assalamualaikum, Zi. Waalaikumsalam. Halo, Zi. Mas Iya, Pasrah, Zi. ini Zi dan tim sudah menuju ke daerah Bojongsari, Depok ya? Cuman gini sih, ada kendala banget nih, Zi. Gitu. Ada apa Jam lagi? 1, jadi kita ngensel, Zi. Hah? Ngensel? Ya, gimana ini bingung juga sih, gimana ya? Soalnya udah di briefing, padahal kalau nyari agen yang lain susah, karakternya harus yang pas gitu kan. Mas Pasrah, Iya, gini deh. Kalau gitu, agennya aku yang gantiin. Abis itu setelahnya bertugas seperti biasa ya, agen 2 dan seterusnya ya. Siap, Zi. Tapi Zi ntar nyamar kan? Ya Gimana? aku nggak bawa persiapan baju, jadi mungkin aku pakai baju ini aja. Terus mungkin aku pakai kacamata atau topi lah gitu. Nggak apa-apa ya? Ya udah nggak apa-apa, ya wes. Iya. Ya. Oke, sahabat tangguh, akhirnya nanti Zi akan coba jadi agent pertama untuk profiling si Bapak Koshim ini. Berarti sekarang kita langsung menuju ke sana saja. Ya, sahabat tangguh, sekarang Zi sama tim sudah berada di daerah Bojongsari, Depok. Nah, biasanya nih Bapak Koshim itu jualannya di daerah sana. Tuh, ya nanti kita akan ke sana lebih dekat lagi. Nah, sementara itu Zi coba mau nyamar sedikit pakai apa ya kira-kira? Pak Kris, kita mundur ya. Ya. Itu bapaknya kan? Ini gimana nih? Kita mau mundur nih posisinya. Sebentar. Aku telepon dulu. Iya, Zi. Mas Pandu. Iya. Mas Pandu, ini aku tadi kan mau mundur di posisinya Pak Koshim nih. Ternyata dia jalan. Terus gimana dong nih? Kita nggak tahu nih, ternyata kalau udah jam segini dia tuh pindah ke situ sih. Aduh, masalahnya kita udah siapin di sana lagi. Gini aja deh, kita akan nyiapin tim suruh balik lagi ke sini deh. Oke. Yaudah. Zi tunggu kabar ya, Mas. Oke sih, sabar ya. Iya. Makasih. Sekarang Zi akan turun menjadi agen pertama untuk sedikit menggali informasi tentang kehidupan dari Bapak Koshim. Terus nanti Zi akan meninggalkan laptop ini di dagangannya Bapak Koshim. Ini akan menjadi bahan di agen 3 nanti, dan Zi nanti akan kasih uang 500.000 untuk Bapak Koshim. Itu juga nanti akan menjadi bahan untuk di agen kedua. Seperti apa reaksinya? Kita lihat. Zi akan turun sekarang. Sore. Ini jualan apa? Uli. Uli, boleh satu? Emang biasanya jualannya di mana? Sana depan. Biasanya kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Saya dari Beduk Asar. Beduk Asar sampai Sore sampai bagaimana habisnya? Habis jam 12 baru tutup balik. jam 12 malam? Ya. Ini ya? Ya. Namanya siapa, maaf? Pasti Bapak Koshim. Ya. Ini siapa? kuliah. Kuliah. Ibu Lia, maksudnya istrinya? Iya. Oh, jualannya berdua? Dua. Itu tongkat punya siapa, Pak? Punya ibu? Ya. Emang ibu sakit apa? Osteoporosis. Osteoporosis kali. Osteoporosis apa ya? Pengapuran tulang. Pengapuran. Oh, Kata dokter mah pengapuran semurat. tinggalnya berdua doang di rumah. Dua orang udah. Emang ada anaknya kemana? Ya pada masing-masing di rumah. Masing-masing juga malah suaminya. Oh, sudah pada menikah. Ya. Ada berapa anaknya? 6. Ada 6.
Iyanya kok gitu, Pak? Ya, Oh. Ibu aja tuh ngobrol sini sama saya, Bu. Sini, Bu. Terus ini 2.500 satu. Iya. Terus penghasilannya sehari berapa? Jadi kalau lagi laku ya dapat keuntungan 50.000. Kalau enggak ya enggak, sama sekali besok udah belanja lagi. Sehari 50.000. Iya kadang-kadang Itu kadang-kadang. Itu paling banyak. paling banyak. Ya saya berdua kakek cuma ini harus makan. Iya, duitnya buat makan. Terus Kakeknya masih doyan kopi jadi mana? Terus Ibu, maaf pakai tongkat. Iya, Yang mana yang sakit sih? dua-duanya tuh kan bengkok. Tapi ini udah sempat dibawa ke rumah sakit. Ya, udah kenyang saya mah, udah bosen sekarang nih, udah bosen ke rumah sakit di rumah aja. Kenapa gitu, Bu? Habisnya ya kalau kita ke rumah sakit ke sono obatnya ini nggak ada rasanya, obatnya ini nggak ada rasanya. Nggak ada maksudnya mendingannya nggak sembuh-sembuh nggak gitu. sembuh-sembuh, ya. Emang sekali berobat Capek kan uangnya. berapa duit emang? Kalau di Senen mah tuh sekali jalan 2 juta ya, habis 2 kebun. Kebun saya udah 700 meter habis buka berobat sama buat makan. Jadi gini, saya itu kan lagi dari yayasan gitu. Jadi mau survei orang tua kayak nenek, kayak kakek yang dengan umur yang sudah 70-an tahun tapi masih kerja. Jadi ada sedikit apresiasi dari kami untuk Bapak dan Ibu. Ini ya, diterima ya. Senang ini Neng. Senang. Terima senang kasih lah. banyak ya. Saya senang dah dibawa-bawain Neng. Mudah-mudahan biar sukses kuliahnya ya. Amin, 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 amin ya Allah. Sukses ya, Neng. Amin, amin, amin. Saya permisi dulu. Ya. Semoga. Terima kasih ya Neng. Iya. Sebentar nih ada telepon. Ya. Iya, nih udah. Iya. Oke. Ibu pamit dulu ya. Ya. Makasih. Makasih ya, Pak. Iya. Hah? Kerja. Sekarang ini agent kedua akan masuk dan nanti ini agent kedua akan bertugas untuk menarik simpati ibu. Jadi ketika agent kita yang anaknya sedang dirawat rumah sakit dan tidak punya biaya untuk berobat akan mencoba untuk meminta sebagian rezeki ibu. Tadi kan udah dikasih modal tuh 500.000 dari Z. Nanti kita akan lihat reaksi ibu. Apakah ibu mau kasih atau bapak mau kasih atau tidak. Kita akan lihat reaksi. Capek, Pak. Aduh, nyari kerja, Pak. Bu. Saya nih cari kerja, Pak, untuk anak saya, Pak. Anak saya lagi sakit. Makanya keliling sana, keliling sini. Pak, saya mau terus terang sama Bapak. Ya kan? Saya udah berapa hari ini jalan kaki, Pak. Anak saya sakit, Pak. Jadi ibu bisa berobat. Bapak mau nggak? Itu mau dioperasi, Pak. Makanya saya bingung banget saya, Pak. Udah kesana kesini. Seandainya aja ada orang yang mau ngasih saya rezeki gitu, Pak, untuk pengobatan anak saya. Padahal saya, Pak, kerja apa saja saya mau, Pak. Asalkan saya dapat untuk anak saya ini, Pak. Kira-kira berapa duit obatnya? Misalnya. Jadi untuk biaya operasinya itu 3 juta, Pak. Saya baru ngumpulin 250.000, Pak. Sini. Saya minta. Tadi ini nyontok mana? Tuh. Mana? Ini kasih.
saya punya rezeki sedikit, bukan ngobatin anak gitu biar dia sehat. Ya Mbak, makasih banyak ya Mbak ya. Ya, sama-sama biar banyak lagi rezekinya ini. Terima kasih nih Pak. Ya, ya. Ya Pak, saya permisi ya Pak ya. Ya sahabat tangguh, tadi ketika ejen kita meminta pertolongan kepada Bapak Kosim dan Ibu, Bapak bersedia menyisihkan sebagian uangnya untuk diberikan kepada ejen kita. Tadi kita juga belum tahu jumlahnya berapa, mungkin semua amplop yang Zee kasih tadi atau sebagian kita nggak tahu, nanti kita akan coba cari tahu. Lalu tadi ibunya juga sempat kasih makanan uli bakarnya tadi ke ejen kita. Luar biasa, ibu yang sangat baik sekali, bapak yang sangat ikhlas sekali. Padahal mungkin ia sangat membutuhkan sekali uang tersebut. Tapi dengan ikhlas, dengan sukarela, ibu dan bapak memberikan rezeki yang ia dapatkan pada hari ini. Berarti challenge kita berhasil. Misi Pak, jualan apa Pak? Roti uli. Oh. Ya sahabat tangguh, ini next challenge kita. Jadi ejen kita yang ini bertugas untuk mencoba membeli laptop. Jadi kan tadi Zee sempat ninggalin laptop tuh. Nah nanti ejen kita coba akan bilang sama ibu atau sama bapaknya, Bu, ini boleh saya beli nggak gitu. Nanti kita akan lihat reaksinya ibu sama bapak, apakah mau menjualnya atau tidak. Karena kan dia lagi butuh duit nih untuk berobat istrinya. Nanti kita akan lihat reaksi bapak sama ibu Kosim seperti apa. Enak nih Pak. Yang menjualin nggak enak. Gini Bu, saya kan bisa dibilang baru Bu di sini Bu. Ya belum ngerti jalan lah Bu ya. Kalau ibunya tahu nggak sih apa namanya kayak toko elektronik itu yang jual laptop, tahu nggak Bu? Saya kan nggak tahu kemana-mana. Orang nggak bisa jalan. Kan siapa tahu ya kan. Oke Bu, gini aja Bu. Makasih nih Bu. Berapa nih Bu? 2.500. 2.500. Jajan biarin. Biarin nggak usah. Bayar dong Bu. Bayar. 2.000 dah. Nggak apa-apa nih Bu. Nah. Jangan gini Bu, ntar ibunya rugi dong. Untuk kembali kagak ada. Nggak punya gopean. Kan kalau 2.500 kan kurangnya Itu. sama gope. Udah biarin saya bayar. Nggak apa-apa. Bu, ini kayak tas laptop dah Bu. Boleh lihat nggak Bu? Mau dilihat boleh? Boleh ya? Heeh. Boleh buka nggak Bu? Ya, buka dah, tapi jangan dibawa orang ketinggalan kan suaranya. Ini bagus loh Bu ini Bu. Nggak tahu kan, saya mah kagak ngerti lah. Kalau misalnya nih Bu ya, saya beli, boleh nggak? Janganlah orang tinggalan diparahin sama ibu-ibu ntar. Saya kan lagi butuh banget Ibu. Ibaratnya mah desek gitu loh Bu. Iya. Ya, saya beli ya Bu ya. Ya kan orangnya nggak tahu Bu. Orang yang nggak tahu juga kalau dia udah pesan, kalau ada orang beli jual, saya jual. Ya Bu ya, saya mohon banget dah Bu. Saya kan di sini kan orang baru Bu, belum tahu tempat, belum tahu apa namanya toko-toko. Boleh dong Bu, ya Bu ya. Jangan nanti kalau udah datang ke sini, kalau ditanyain apa saya jawab. Duitnya tuh lumayan loh Bu kalau misalnya Ibu mau beli ini dulu apa namanya berobat gitu. Ya Bu ya. Saya takutnya diparahin gimana? Ya udah kalau emang nggak mau dah Bu. Ya udah saya taruh sini aja lagi Bu ya. Ya, biarin aja situ ntar masa ada nggak balik lagi ibu-ibu. Ya udah.
Ya udah. Takut nanti diambil ya. Ya udah dah, Bu. Ya permisi dah, Bu ya. Ya. Sahabat Tangguh, tadi kita sudah simak sama-sama ketika agen kita mulai melihat laptop yang ada di dekat ibu sama bapak kostum itu, mencoba untuk membujuk, Pak, laptopnya saya bayarin aja nih, ini laptop siapa gitu. Jadi ibunya benar-benar nggak mau kasih, menurutnya dia itu ini amanat yang ketinggalan tadi, siapa tahu pemilik laptop tersebut akan balik. Berarti ibunya benar-benar amanah, ibunya benar-benar jujur, dan ibunya tidak mau ketika laptop orang dibeli sama orang lain. Berarti misi kita kali ini berhasil. Dagang apa, Pak? Yang uling, Mie goreng. Bakar apa goreng? bakar. Bakar. Di tengah himpitan ekonomi yang luar biasa untuk pengobatan istrinya, apakah Bapak Kosim tergiur untuk diajak mengemis? Kita lihat. Dagangan dari pagi apa sore, Pak? Saya biasanya habis sasar. Kalau dagang gini modalnya berapaan, Pak? Ya modal gini mau bagaimana ini paling ya 300-400 ya. Lumayan juga ya, Pak ya? Lumayan, karena mau berasnya seliter be udah 20.000. Ketannya? Ya, Oh. Nah, dari modal segitu, Pak. Untungnya berapa, Pak, untungnya? ya paling ya cepet kali gocap bagaimana pendapatannya aja. Dua-duanya sehat ya, Pak ya? Bapak sehat, ibu sehat. Sehat cuma tuh kan kaki aja. Kenapa, Pak, kakinya? Ngapuran. Udah berobat, Pak? Ya udah sering. Hah? Udah sering. Oh, berobat mah. Emang cukup, Pak? Hah? Dengan keuntungan yang itu tadi untuk berobat ibu? Ya cukup baru cukup ya baru cukup juga. Ya, bagaimana kita kali gitu. Saya mau ngasih solusi. Saya bisa bantu. Saya mau bantu. Jadi ibu bisa berobat. Bapak mau nggak? Syaratnya nggak berat. Bapak mau aja ikut saya ngemis. Gimana? Ngemis saya baru bisa, Ma. Ngemis itu nggak susah, Bu. Kalau ngemis, itu kan hasilnya nanti lebih besar dari ini, Pak. Ya nggak apa-apa kalau ibu memang nanti masih mau dagang, nggak apa-apa. Saya usahanya begini Pak. Orang yang Makanya Pak, kalau Enakan usaha dah. kalau Bapak mau ngikuti omongan saya kan ini hanya memberi solusi supaya Bapak nggak puyeng. Nah, gitu. Kenapa, Pak? Kenapa Bapak ragu-ragu? Kenapa Bapak nggak mau coba? Enakan dagang. Saya kan ngasih solusi yang terbaik. Biarin dah. ya kan kalau saya ngemis ya. Ibu jualan siapa yang ngerjain? Saya yang Oh, emang Ibu nggak bisa sendiri? Ya, ya Oh. bisa itu. Nggak bisa. Ya udah, kalau nggak Ibu istirahat di rumah. Saya jamin, Pak, dengan hasil ngemis cukup. Kalau ngemis ini yang udah saya jalani, Pak, sehari itu bisa dapat 500 bahkan 1 juta. Saya mau pikiran saya, emang kali rezeki saya segitu adanya. Ya bukan saya bukannya nolak namanya anuan itu. Dagang gini kok rasanya kalau ini pengen meningkat ya emangnya keadaannya sekarang mah begini, ini bagaimana sih? Jadi ya, Pak ya. Saya terima kasih loh udah nyobain. Ya. Ya. Nah, enak, Pak. Bu, makasih banyak ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Besok saya mampir lagi ya. Iya. Itu dia reaksi dari Bapak Kosim dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu, rezeki yang didapat biarpun kecil maupun besar, mereka syukuri. Intinya bersyukur dalam hidup, itu katanya. Berarti challenge kita kali ini berhasil.
Apa, Bu? Ini jualan apa, Ibu? Sahabat tangguh, berikutnya adalah menguji kesabaran dari Bapak dan Ibu Kosim. Seperti apa reaksi dari Ibu dan Bapak Kosim? Apakah dia sabar melayani agent kita atau tidak? Kita akan lihat. Ayo lente emang tina naon nggak ada mana? Sama itu makannya tuh sama kelapa bongseng, sama gula, ada daharnya. Ada ngamamna sarang gula. Iya. Berarti amisnya ayo sugan teh asin Amis gurih. aya nu biasa diperulukan ku kalapa eta naon? Iya, iya. Sami wae atuh gitu. Ay, urang juga begitu tuh nyahon cenah Sunda. Nya, Ngartos. nya beli mah di Sunda asli. Jadi teu patos ngartos karena bahasa Indonesia teh. Tapi sempat ngartos bahasa Inggris salit-salit sih. Saya juga begitu, salit-salit no Sunda mah. Oh, salit-salit. Hai kita sabar hani Jina. 2.500. Kalau Emang rasanya? nggak kenal 2.500 mah 5.002. 5.002. Oh, 5.000 rupiahnya. Rupiah dah. Kumaha managara coba abi ningali. Kalau situ mah teteh mah nggak Can you mau. teach me bait? Enak, manis. Amis, gurih, lezat. Can you teach me how to make it? Ngapain? Nggak ngerti kan? Kakek suruh makan. Iya. Can you teach me? Orang mau. Mau ya. Can you teach me how to make it? Nggak ngerti, Nek. So how to make it? Please Tambah teach me. lagi. No. I wanna try to make it. So please teach me. Please teach me. Udah, saya mah udah makan. Dan berarti hari ini misi kita berhasil, kita akan beri kejutan kepada Bapak dan Ibu Kosim. Kita terus. Makan juga doang nggak apa. Ya, dah hayang-hayang nu haneut atuh. Ngapain, Mbak? Abi lagi nyobain ini. Oh, gitu. Iya, gini enak ogenya, tapi rasa enaknya oke gitu sih jelly tapi jelly lain. Lain atuh. Oh, Ibu ngerti bahasa Sunda? Saya lagi bilang, maaf ya, saya mah tuh ngerti Sunda. Tuh ngesri bahasa Inggris, tuh ngesri naon-naon. Mentaunya di sini bahasa kita be di sini apa? Enggak, ora gitu taunya. Oh, gitu. Iya. Ya udah tuh, ini aku bayar enggak? Iya, Abi kudu bayar tuh. Ya kalau mau dibayar ya bayar, enggak ya enggak apa-apa. Sabaraha. Enggak apa-apa. Oh, enggak bayar atau enggak? Enggak. Nah, turun atunya. Abi kan diteula. Iya, Bu, beli sepisannya. Jadi Ibu nggak ngerti tadi dia ngomong apa? Enggak ngerti dia ngomong apa. Saya udah bilang, saya mah orang Betawi asli. Oh, gitu. Jangan diajak ngomong bahasa Inggris, jangan diajak ngomong Sunda. Sunda cuma ngertona sekedik gitu. Oh, gitu. Ibu, laptop saya mana ya? Ini, Oh, ya Allah, alhamdulillah. tadi orang mau beli saya nggak kasih orang ketinggalan. Tadi ada yang mau beli, terus? Saya nggak kasih punya ketinggalan. Oh, kenapa nggak dikasih? Kan saya kan nggak ada, nggak tahu juga. Kalau saya balik, kalau saya nggak balik, Saya bawa pulang ke rumah. Nanti kalau diparanin ada. oh gitu. Iya. Apa sempat tadi ada yang nawar? Ada. Udah Ibu kasih? Ya nggak ditawar sih, cuma dia mau beli katanya. Oh, dia butuh lihat banget. ini, terus dia Iya. mau beli. Tadi ada yang kesini, anak muda. Iya. Ngapain tuh dia? Katanya dia mencari kerjaan. Katanya anaknya sakit di rumah sakit. Kata dia mau minta cari tempat kerjaan. Gimana ya Bu kerjaan? Di sini nggak ada kerjaan. Saya kan Dek nggak pernah misal kemana-mana, jadi nggak tahu apa-apa. Begitu saya jawabnya. Sekarang dia
minta sedekahnya aja deh, katanya seikhlasnya Bapak. Saya kan itu tadi nggak ingat dikasih amplop ya. Saya baru dapat uang 20.000. Dagang. Iya, Iya. dagang. Terus? Saya tuh kan ingat dikasih amplop tadi. Iya. Lupa ya namanya ini sama kakek-kakek. Terus dia ngomong lagi sekali lagi ingat deh. Oh iya nih saya ada sedikit, saya suruh Bapak bilang. Saya sendiri langsung dulu sedekah. Terus tadi ada yang ngajakin ngemis nggak? Ada yang ngajak ngemis, ya Bapak mah nggak mau, dia mah nggak ngerti caranya ngemis apa. Apa bapak gitu? Iya, nggak ngerti dia mah. Tapi mau diajakin? Enggak. Ya, Kenapa nggak mau? Dia ini mendingan dagang Ya. uli dah, dapat Dagang sedikit mulai dulu. dapat. Empat 14 lah. 14. Berarti kalau laku semua berapa duit? 10, 25. 40.000, 35, 10.000. Jadi 35. 35.000. Ya udah tuh bungkusin. Jadi berapa? 10, 25, yang 4 10.000. Jadi 35. Berapa? 25 tambah 4.000. Tambah 10.000. 24 tambah 10.000. 34. 34. Katanya tuh nggak bisa. Oh ya Allah. 34.000. Si borong 1 juta. Terima kasih banyak, Neng. Alhamdulillah. Mau punya rezeki banyak, Neng. Dari Neng minta bahagia nih ya, Neng. Kita dari tim Pantang Ngemis, tahu? Nggak tahu ya? Tadi maaf sudah mengetes kejujuran ibu, bapak, Iya. tadi ada orang yang ngemis juga itu sebenarnya dari tim kami. Iya. Alhamdulillah ibu dan bapak pantang mengemis, Iya. jadi pantas diberikan hadiah hari ini. Terima kasih banyak Rumahnya ya. di mana ibu? Dekat sana di belakang. Dulu dekat TK. Bapak, Awal tadi tuh siapa ya? boleh kita ke rumah? Boleh. Boleh? Ya. Minta turun ke bawah, saya turunin di pangku langsung hilang. Gitu. Saya dijeritan kayak apa tahu. Hal terberat dalam hidup adalah mengikhlaskan kepergian orang-orang tersayang. Namun bagi Bapak Khosim, kehilangan sang anak mengajarkannya untuk tetap tegar dan ikhlas. Bersama sang istri, Bapak Khosim berjuang, saling melengkapi untuk tetap tegar menghadapi cobaan, tetap bersyukur dengan keadaan yang ada, tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Pantang Ngemis. Assalamualaikum. Ini Ibu, kamarnya ini. Iya, kamar saya ini. Kami datang ke rumahnya, sampai di rumah yang tidak begitu besar, yang hanya ditempati oleh mereka berdua. Jadi Ibu setiap hari jualan uli bakar Iya. sama Bapak berdua. Iya. Dari jam? Jam 4 ya habis asar. Jam 4 ya? Mm-mm. Ya sampai kadang-kadang kalau udah habis ya pulang jam 10. Kalau belum habis sampai jam 11. Saya pulang duluan gitu. Saya tuh kalau dingin nggak tahan kaki, dia sakit. Ya kenapa nggak di rumah aja?
Habisnya saya di rumah nggak betah ya. Bapak di sono. Saya nggak tega sama dia. Gitu. Emang anaknya pada kemana Pak? Maaf. Ada semua emang ya. Ya pada lain-lain rumahnya dah. Gitu ya. Ya. Tapi ada semua 6-6-nya. Orang satu udah pergi kemarin. Tuh sekarang nih. Ya sekarang pergi kemarin nih yang meninggal kemarin itu saya sedihin bener. Iya. Kenapa Bu? Kanker payudara. Udah bisa nggak bisa ditolong. Anak keberapa itu? Anak nomor 2. Nomor 2. Iya, dia paling sayang sama orang tua. Makan, tidur, nyuci, apa yang kita ngomong besok udah datang bawain. Tuh dia sampai tutup mata. Lihat tuh begitu. Lihat deh matanya. Iya. Kenapa? Kagak kuat katanya saya ini. Yaudah nggak kuat mah. Mama ikhlas ridho. Minta turun ke bawah, saya turunin di pangku langsung hilang. Itu saya jeritan kayak apa. Itu anak yang meninggal udah berapa lama memang sakitnya? Apa baru tahu atau gimana? Ya lama sih sakitnya mas, cuman sampai-sampai udah keliwat nih waktunya udah nggak ada, nggak bisa. Ya udah, entah besoknya begini udah nggak ada tempat bu di sini. Ibu umurnya anaknya paling-paling katanya sebulan. Ya nggak sampai sebulan langsung nggak ada. Sampai nggak ada di pelukan ibu. Iya. Kangen nggak Bu? Ibu kan kangen lagi, saya menangis baik. Ingat lagunya, ingat pengasihnya, ingat kebahagiaannya semua. Ya anak paling mudah-mudahan. Iya, biar dia kembali terbuka pikirannya, terbuka mata hatinya. Orang tua kayak gini, dia ada kesiannya dah. Cuman saya nggak bisa. Kenapa Ibu sedih? Sedih saya mati. Kenapa? Dia pikiran rumah saya mama udah nggak ada, bapak udah nggak ada. Ada saudara jauh. Siapa yang saya ngarepin bukannya suami saya yang tercinta setiap hari. Emang udah nasib mau diapain? Nerima nasib, dua belah tangan, nerima bagian, takdir dari Allah. Tinggal nunggu, nenek mama kakek tinggal nunggu panggilan Allah yang Maha Kuasa. Rela dan ridho. Kita punya kejutan buat Ibu, buat Bapak. Semoga Ibu dan Bapak senang, berkenan. Boleh? Amin. Terima kasih banyak ya. Senang ya Neng ya. Senang banget saya Neng, gembira banget ya Allah, dikasih sayang. Menangislah ya di pelukan saya. Betapa bahagianya dia menerima apa yang dia terima hari ini. Mungkin dia belum pernah sebahagia ini karena dia baru 40 hari anaknya meninggal, bersedih, menangis, dan hari ini alhamdulillah Ibu sedikit tersenyum. Iya. Nah ini punya hadiah nih kita buat Ibu, buat Bapak. Nih biar senang ya dilihat Senang hadiahnya ya. bener Mau saya. lihat nih Iya hadiahnya? itu kan udah banyak banget hadiah Ada saya. lagi. Mau lihat? Mau lihat. Boleh? Nih. Tuh. Oh panggangan ya.
Alhamdulillah Neng, banyak-banyak terima kasih. Iya, biasa sama. Iya, terima Mudah-mudahan kasih ya seneng. Neng. Mudah-mudahan dipakai ya. Iya, saya pakai ini ya, buat gantian nanti. Tapi di umur bapak dan ibu sekarang yang sudah tua, nggak mau ya meminta belas kasihan orang lain gitu. Enggak. Yang ngerasa ya keluar keringet sendiri dah. Ini Pak, Ini banyak terima kasih Bu. buat tambahan modal, bikin uli bakar banyak. Amin, amin ya. Bapak tadi cerita gimana dulu bayar pengobatan ibu waktu sakit. Pengobatan ini Ibu yang minta jual tanah. Jual tanah. Ya, Sekali berobat berapa memang? ya itu ini yang punya kesenangan juta. 1 juta. Ya, sekali nyuntik ke 1 juta, belum ongkos. Bismillahirrahmanirrahim nih. Neng, Buat berobat. Terima kasih Bapak dan Ibu Hosim. Hari ini kami belajar tentang keikhlasan. Keikhlasan menerima apapun. Kami belajar tentang bersyukur. Bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita apapun. Dan dalam kondisi apapun, mereka saling melengkapi. Karena kesetiaan mungkin mengalahkan segalanya. Itulah bagi Bapak dan Ibu Kosim. Mereka tidak bisa memilih untuk lahir miskin. Dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia Alata, sampai jumpa. Ibu, saya Zi pamit. ya, Semoga terima kasih banyak bermanfaat. ya. Semoga dapat merubah kehidupan ibu dan bapak Amin menjadi ya lebih robbal baik. Ya, alamin. pamit ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut saya, Bapak Kosin pantas mendapatkan hadiah dari tim Pantang Ngemis. Karena Bapak Kosin orangnya gigih dan pantang menyerah. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.